saya Edor Sulaya, kelas 10 DP1. Saya akan menjelaskan materi dari pelajaran kearsipan. Oke. Pengertian arsip. Secara etimologis, arsip berasal dari bahasa Yunani yang artinya peti untuk menyimpan arsip. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan arsip yang artinya catatan. Arsip adalah kumpulan catatan yang menyimpan informasi. Ada benda-benda yang dapat digolongkan sebagai arsip. Yang pertama seperti memo, surat, telegram, flash disk, formulir, gambar, kartu, dan lain-lain. Kalau pengertian kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, perkumpulan, penerimaan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, perawatan, hingga penyimpanan arsip atau warkan menurut sistem tertentu. Kearsipan merupakan kegiatan untuk menyematkan arsip yang berisi informasi yang penting dan menjadi bukti pertanggungjawaban yang autentik, baik dan fisik. Ada 5 karakteristik arsip. Yang pertama, autentik, 2 legal, 3 unik, dan keempat terpercaya, dan kelima mempunyai kegunaan. Tujuan kita pengelolaan arsip yaitu agar mudah kita mendapatkannya pada saat kita sedang benar-benar membutuhkan surat tersebut, dan surat tersebut terpelihara dengan baik dan tidak rusak. Dan yang ketiga, menghemat tempat penyimpanan arsip. Dan yang keempat, tidak memakai waktu yang sangat lama saat mencari surat kearsipan tersebut. Oke, setelah itu kita lanjut dengan pelajaran teknologi perkantoran dan materi tentang pengertian teknologi perkantoran. Teknologi adalah alat elektronik yang canggih. Teknologi perkantoran adalah penggunaan elektronik yang canggih untuk mempermudah komunikasi formal maupun informal. Teknologi mempunyai manfaat, yaitu pertama, informasi menjadi lebih cepat dan mengurangi beban kerja karyawan dan mempercepat pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan efektivitas, dan menghasilkan hasil yang lebih baik dan akurat. Prinsip-prinsip teknologi perkantoran mempermudah menerima dan memberi informasi dan memberi keuntungan yang lebih besar, dan tidak dapat mengganti metode tradisional melainkan sebagai perlengkap. Nah, setelah itu kita lanjuti dengan pelajaran komunikasi kantor, yaitu korespondensi. Pengertian komunikasi kantor yaitu penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi kantor dapat berupa komunikasi formal dan informal. Komunikasi kantor ada 3 bagian, yaitu yang pertama horizontal, yang kedua diagonal, dan yang ketiga vertikal. Pengertian vertikal yaitu komunikasi yang terjadi antar atasan dengan bawahan atau sebaliknya. Kalau komunikasi horizontal yaitu yang terjadi dengan sesama golongan atau sejajar. Contohnya seperti karyawan dengan karyawan. Jika komunikasi diagonal yaitu komunikasi yang terjadi antara dengan atasan perusahaan A dan dengan perusahaan atasan B dengan atasan perusahaan B,
atau sebaliknya. Keterampilan komunikasi ada dua, yaitu keterampilan berbicara, keterampilan mendengar atau lisan. Keterampilan berbicara adalah proses mengeluarkan suara yang dapat didengarkan lebih baik dan mudah dimengerti. Jika keterampilan mendengarkan atau lisan, yaitu tujuannya adalah dapat memahami pesan atau informasi yang telah disampaikan. Komunikasi melalui telepon, pengertiannya yaitu penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya melalui media telepon secara cepat. Hubungan komunikasi melalui telepon termasuk bentuk komunikasi tidak langsung antara komunikan karena secara fisik tidak saling bertatapan muka. Ada 4 jenis-jenis hubungan telepon. Yang pertama hubungan internal, yang kedua hubungan lokal, yang ketiga hubungan interlokal, yang keempat hubungan internasional. Oke, sampai situ saya menjelaskannya. Semoga ini bisa bermanfaat dengan teman-teman.